Oke, kembali lagi ke komponen RLC ya. Jadi komponen RLC ini disebut dia hanya menyimpan atau menyerap energi saja, tidak menghasilkan energi. Nah, kemudian kalau di DC ya, komponen L dan komponen C ini tidak terlalu banyak dipakai. Mungkin untuk di rangkaian bisa nih ditambahkan gitu ya. Tetapi sebenarnya dia tidak terlalu banyak berperan di rangkaian tersebut. Kenapa? Karena L dan C itu merupakan komponen yang bekerja berdasarkan frekuensi. Ya. Jadi komponen L dan C itu bekerja berdasarkan frekuensi. Nah, terus pertanyaannya apa hubungannya dengan DC gitu ya? Kenapa kok tadi disampaikan kalau di DC dia tidak terlalu berpengaruh gitu kan? Tapi kalau nanti kalian di rangkaian listrik 2, ya, dalam hal ini karena yang dibahas adalah sinyal AC, L dan C ini sangat mempengaruhi hitungan. Ya. Salah hitung dari awal ke bawah itu sudah salah semua. Tapi kalau di DC, L dan C ini tidak dianggap. Gitu. Ada tapi tidak dianggap. Waduh, kasihan ya, baper. Oke, jadi kalau kalian bicara di DC, ya, sinyal DC itu bentuknya gini. Dia lurus aja, lempeng. 12 volt. Nah, ini titik berangkat 12. Ya, lempeng, lurus aja. Gitu ya. Kalau AC itu kalau yang sering umum kita pakai di listrik rumah tangga atau listrik rumah kalian itu namanya sinusoidal. Jadi membentuk gelombang sinus. Ini ya. Ini sama-sama mungkin di sini 12 nih. Sama-sama 12 volt. Tapi satunya AC, satunya DC. Di DC tadi disampaikan bahwa L dan C itu tidak dianggap. Kenapa? Karena di DC, ya kalau kalian lihat, ini lempeng-lempeng aja. Dengan kata lain, ini frekuensinya mendekati 0. Saya bilang kondisi ideal ya. Frekuensinya sama dengan 0. Sehingga L dan C ini tidak dianggap. Karena tadi L dan C, saya sampaikan, L dan C itu komponen yang bekerja berdasarkan frekuensi. Artinya kalau frekuensinya nggak ada, ya berarti dia nggak bekerja, kan gitu. Sedangkan kalau di AC, ya, gelombang ini pasti nanti dia punya frekuensi ini. Pasti dia punya frekuensi. Itu kenapa L dan C itu sangat berperan. Ya. Nah terus kalau L dan C nggak dianggap di DC, gitu ya, kenapa kok ditambahkan kan gitu? L dan C itu nggak dianggap kok ditambahkan gitu kan? Ya kan kurang kerjaan kan? Nggak ditanggap kok ditambahkan ya kurang kerjaan. Gitu. Ya nggak juga gitu ya. Kalau kita bicara di kondisi real gitu ya, kondisi real itu artinya kalau kita benar-benar bicara di sebuah rangkaian, sebuah DC itu tidak ada yang benar-benar frekuensinya 0. Pasti akan ada istilahnya namanya ripple. Ripple itu kelihatannya halus gitu ya, tapi kalau kita zoom itu kelihatan rigid-rigid gini, tidak rata gini. Nah ini sebenarnya dia frekuensi. Gitu. Dia ada frekuensi di sini. Misalkan dia nggak rata seperti ini. Nah, L dan C itu nanti fungsinya untuk memperhalus gelombang ini. Ya. Sehingga frekuensinya bisa mendekati 0. Ya. Nah, kemudian kalau untuk keperluan analisis, kalau L dan C itu kalau nggak dianggap, terus gimana kalau misalkan ada komponen dan L dan C kan gitu. Kalau ketika ada komponen L dan C, maka yang terjadi adalah kita lihat dari simbolnya aja. Gitu. Simbol C, kalau kalian lihat di sini, itu sama seperti
apa namanya, ada pemisah nih di antara dua dua garis ini. Ini ada pemisah, ya. Ini ada pemisah. Artinya apa? Kalau C di dalam DC, C di dalam DC, komponen C di dalam DC, maka dia akan dianggap sebagai open circuit istilahnya. Kenapa? Secara kita bicara secara simbol aja ya. Secara simbol itu dinotasikan seperti ini. Ada dua garis atau dua plat yang terpisah. Sehingga kalau di DC dia disebut dengan open circuit. Nggak nyambung gitu kan. Open circuit kan maksudnya rangkaian terbuka gitu ya. Jadi antara titik ini misalkan ada titik A, ini ada titik B, titik A dan B ini nggak nyambung. Kenapa? Karena secara simbol itu dia sebenarnya hanya dua plat terpisah. Gitu ya. Untuk mudah menghafalkannya kayak gitu. Jadi C itu dianggap sebagai open circuit. Kalau L dianggap sebagai apa berarti? Ada yang tahu nggak? Ini ada istilah namanya short circuit. Short circuit. Short itu apa ya? Ya, short. Saya susah menjelaskannya. Short, jadi kayak dua titik terpisah, ya. Kemudian saya jumper gitu. Saya kasih kabel dengan kabel. Itu namanya short circuit lah ya gampangannya. Jadi kalau di komponen DC, lilitan yang digulung-gulung itu kan sebenarnya isinya hanya kabel gitu ya. Jadi pemahaman yang paling gampangnya ya itu sama aja kayak saya gulung kabel gitu. Menggulung sebuah ada kabel panjang kemudian saya gulung supaya lebih pendek. Ya. Sehingga apa namanya nggak ada bedanya gitu kan dengan kabel yang diulur dengan kabel yang digulung. Makanya kalau L itu disebut dengan short circuit. Ya. Kalau C itu gambarnya seperti itu ya, dua plat yang terpisah. Berarti kalau C saya mau analisis di rangkaian DC, berarti saya anggap C itu adalah open circuit. Ya, kalau L, ya dia hanya gulungan kabel aja, berarti saya anggap short circuit. Jadi tidak dianggapnya gimana? Jadi kalau di DC tidak dianggapnya C itu sebagai open circuit. Ya. Kalau L itu sebagai short circuit. Jadi untuk mempermudah pemahaman kayak gitulah ya. Jadi C secara simbol tadi dua plat terpisah. Berarti kalau di DC itu open circuit karena dia nggak kerja. Nggak ada frekuensi di DC ya berarti dia dianggap sebagai dua plat yang terpisah, terbuka artinya open circuit. Kalau L itu kan karena di DC nggak ada frekuensi juga, dia nggak bekerja juga gitu ya. Sehingga dia dianggap sebagai short circuit. Hanya seperti kabel yang panjang kemudian saya gulung aja. Ya. Nanti kalau di AC baru nanti ketahuan, baru ini sangat berperan. Nanti ada istilah, kalian akan mengenal ada reaktansi induktif, ada namanya reaktansi kapasitif. Ya, ini dua-duanya bekerja berdasarkan dihitung dari frekuensi.